Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Nah, kalian gimana guys? Tadi udah lihat trailernya dari Miopa. Nah, jadi guys, Miopa ini merupakan salah satu kayak game yang MMORPG yang dimana dipower dengan namanya Crypto Coins dan NFT. Nah, jadi ini lebih ke ceritanya tentang post apokaliptik ya guys ya. Yang dimana Miopa ini sendiri dia lebih ke kayak perkapalan, ada kayak pirate-nya dan juga ada sumber daya kayak resource-resource yang kalian bisa ambil. Dan juga ini kayak ada satu daerah di mana ini daerahnya itu udah dikuasai oleh namanya kayak infeksi rot gitu, namanya pocket rot. Nanti di mana human kalau misalnya kena itu dia bisa jadi mati guys, ataupun bisa terinfeksi dan bisa bikin hancur gitu. Makanya di game ini ada beberapa tipe-tipe kelas yang dimana mereka resisten dari namanya pocket rot ini ya. Jadi kayak kalau di New World, kalian kalau ada main game New World pasti kalian tahu ada namanya corruption ya guys ya. Ada corrupted, ada kayak ya gitu-gitulah ceritanya. Nah, jadi langsung aja kita coba review. Nah, jadi ini namanya Miopa di websitenya miopa.io. Nah, jadi ada Miopa is a shivering MMORPG powered by CryptoCoins dan NFT. Jadi Miopa ini merupakan kayak MMORPG yang shivering yang dipower dengan CryptoCoins dan NFT. Jadi ini ada lambangnya dia seperti bajak laut. Nah, habis itu juga ada white paper, Discord, Twitter, Facebook, dan Telegram. Jadi pastikan kalian follow terus announcement-nya yang paling terbaru di 4 ini guys, Telegram ataupun sosial medianya ya. Nah, kalau kalian bisa baca-baca lagi di white paper, nanti Mimi akan jelaskan juga. Oke, langsung aja. Ini ada trailernya seperti tadi. Nah, dari konsepnya guys. Jadi konsepnya tuh seperti kayak combat system dari turn based. Yang kedua ada karakternya, itu akan unik dan merupakan salah satu non-fungible token ataupun NFT. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu ya. Ketiga ada marketplace yang dimana kalian bisa nge-trade karakter, ship, pets, dan items. Yang keempat ada Mio Coin merupakan real cryptocurrency yang bisa di-trade di real world fiat currency ataupun kayak swap ya, kayak dari Mio Coin ke Sol gitu. Sol bisa kalian swap lagi ke nama USDT dan kalian bisa withdraw dari namanya exchanger kalian gitu. Setelah itu ada open world gameplay dengan opsional yang dimana storyline-nya itu sangat banyak guys. Nah, jadi ada seperti ini. Ini juga salah satu kayak gameplaynya. Habis itu juga ada nih, bisa kita lihat ada ini seperti kayak deck-decknya ataupun di harbornya. Nah, ini ada juga anti battle di dalam menggunakan kapalnya. Ini ada ini guys. Ya kayak elemen lah tapi untuk kapal ya guys ya. Ini ada gambar apapun karakter dari namanya orang kalian. Nah, setelah itu ada ini juga ada teknik art dan ship repairs, ada kayak, dan dia menggunakan blockchain dari Solana ya guys ya, jadi menggunakan Phantom. Nah, jadi sebelum kalian mimin ke white papernya ataupun ke yang lain, jadi pastikan guys kalian udah punya namanya Phantom Wallet. Nah, jadi ada di Google Chrome ini. Nanti Mimin akan jelaskan gimana caranya untuk ini download ini Phantom. Oke, langsung aja kita ke namanya NFT dulu. Nah, jadi ada NFT. Jadi Miopa NFT ini ada karakter dan item yang di Miopa dan merupakan non-fungible token. Nah, jadi merupakan token unik yang dinamanya Solana Blockchain. Nah, jadi ada origin ship-nya. Jadi Mia akan jelaskan nanti apa sih perbedaannya. Jadi ada Armor Turtle, ada Dragon Ship, ada Sidini Opus, ada ini ya. Ada wallet harganya 1 sol. Dan yang ini 3 sol. Jadi ini berapa yang udah di mint.
Nah, kalian bisa connect wallet untuk namanya di Phantom Wallet tadi. Oke, jadi dia ada guild juga. Nah, jadi kalau kalian punya guild itu kalian bisa mendapatkan share dari item crafted dan pirate bounty yang di loot dari anak-anak Anda, guys. Jadi ada ini contohnya aja. Ini. Dan jadi ada balut kalakasan juga ini. Nah, setelah itu ada juga jenis zero. Jadi kalian bisa mengoleksi playable karakter yang dimana dengan unik karakteristik dan skill combination dengan beberapa change atau kemungkinan untuk memenangkan ultra rare 1:1 mythic NFT atau hanya ada satu ya guys ya mythic NFT-nya. Nah, jadi ada 976, kalian bisa connect wallet dan harganya 0,3 sol. Nah, jadi yang terakhir ada juga pack X yang dimana kayak Tamagotchi dan ini ada namanya 300, ada supply-nya 1200 di harga 0,25 sol. Ini ada Muyopanya. Oke, kita langsung ke namanya ke roadmap-nya dulu. Sebelum kita ke namanya nanti white paper-nya dan timnya. Nah, ada roadmap juga, ada market research, ada Miopa creation, ada Q4 2021 ada NFT sale, Mio coins dan private sale. Q1 2002 ada Tamagotchi gameplay, ada Mio DAO. Dan terakhir ada Q2 2020 di storyline PvE, turn based combat dan MMO play to earn. Nah, setelah itu guys kita akan ke nama timnya. Jadi di tim ini Mimin lihat ada satu yang sangat berbeda guys ya. Nah, kalau bukan lagi yaitu orang Indonesia guys. Jadi lead desainernya sendiri itu merupakan orang Indonesia ya. Jadi itu lead designer. Jadi ini ada namanya Afifa Alivia dan juga ini ada Instagramnya. Kalian bisa buka sendiri. Nah, ini ada nih. Dia memang udah kayaknya di desainer ini memang dari dulu dia memang udah gambar-gambar through game art 2D dan 3D dan konsep art karakter desain di digital comic. Nah, ini personal account-nya. Keren banget sih guys. Jadi ini salah satu buat kalian orang Indonesia, kalau kalian merasa ada bakat untuk di namanya gambar, NFT art, cepat-cepat kalian belajar dulu. Nah, jadi ini ada timnya. Jadi ada Inzawa Japan, ada LinkedIn-nya, ada Igor Yusa dari game developer. Nah, jadi ini Shin Izawa dari Japan nih lead developer. Afifa Alifa dari Indonesia ada lead designer, ada A4A dari game designer dari Filipina, ada juga Hovi Inahe dari Filipina, NFT artist. Ada Rob Turpin dari USA dari Rater, ada Yani Andre Philippines moderator, ada Premberry dari Philippines marketing, ada Patricia ini dari PR dari Filipina juga, ada juga Aaron Pasha USA dari konsultan, dan terakhir ada Seven Galaxy Kanada dari untuk lagunya atau musiknya ya. Nah, langsung aja kita ke namanya white paper ya guys ya. Kalian bisa baca white papernya di awal tadi, tekan white paper. Nah, kita akan langsung masuk ke namanya white paper ya guys ya. Jadi ada Miopa. Ini kayaknya main karakternya ya. Oke, langsung aja ini ada kontennya, introduction, overview, karakter kelas, ship guide, dan soulmates, ada pocket road, pet, tokenomics, dan roadmap. Nah, jadi ada introduksinya guys ya. Jadi, Mimin akan baca sekilas karena terlalu lama nanti kalau kita coba baca semua. Jadi ada gambar-gambarnya, cukup lumayan bagus sih guys. Ya, seperti kayak anim-anim gitu guys ya. Nah, jadi ada overview dari gamenya. Jadi ada PvE, PvP, guild, dan farming, dan foraging, dan crafting. Ini akan jelaskan yang ini. Jadi yang PvE itu battle yang acak akan ada di tanah dan di laut dengan beberapa cryptids. Nah, jadi kemenangan akan membuat skirmishes menaikkan skill point dan juga memberikan karakter kesempatan untuk mendapatkan Mio coins dan drop yang rare. Battle akan mengambil tempat di turn base dengan sistem party guys. Bisa juga PvP. Semua battle di land dan di antara player akan ada persetujuan dari kedua belah pihak. Kecuali di tanah yang terjadi kebusukan, yang dimana rule PvP tidak akan ada peraturan dan maritim battle tidak akan ada hukumnya guys. Setelah juga ada guild, jadi mempunyai guild, badge akan memperbolehkan kamu untuk membuat guild dan maksimum dari 50 player. Dan juga memberikan guild leader 10% komisi dari item sales, dan juga share dari pirate loot dan reward bounty hunting. Nah, juga ada terakhir ada farming, foraging, dan crafting. Akan ada kekayaan sumber daya dari sekitar dari player dengan items akan termasuk dari gardening, foraging, fishing, dan crafting yang bisa dijual ke NPC atau tempat bazar yang dimana akan mendapatkan Mio coins. Jadi Mio coins ini koin yang dari ini ya, dari Miopa sendiri. Nah, akan ada item variety yang dapat di craft dari material menggunakan metode seperti cooking, forging, dan alchemy. Nah, jadi juga di game overview-nya ada adventure. Nah, jadi akan ada discovery ataupun penemuan dari beberapa terbentuk seperti kayak geografi, arkeologis, dan astronomi. Player yang menganut misteri dari Miopa akan mendapatkan poin discovery dan mendapatkan favor dan rank di negara mereka. Ada juga di meditation dan dosing. Nah, jadi menemukan sumber dari rare dari NFT dengan menjajari area tanah dan mendosing tools ataupun menggali dengan menggunakan discovery dari fiturnya discovery dan merupakan hal yang mungkin.
Teknik akan ditingkatkan ataupun di-upgrade dengan berinteraksi dengan beberapa NPC yang mempunyai opsi untuk menghabiskan energi atletik dan mendapatkan Realm of Dream dan benua dari Demodex. Rare NFT dapat didapatkan dengan metode seperti Astral Projection. Ada juga alchemy dan furniture crafting. Dengan bereksperimen dengan sulfur, garam, dan merkuri, player akan mendapat unlock misteri dari alchemy dan mendapatkan consumables yang bervaluable atau mempunyai harga ya. Dan juga memproduksi furniture yang unik dengan sistem kartu. Nah, jadi ada gambar-gambarnya seperti ini. Kalian bisa lihat-lihat sendiri. Nah, jadi ada karakter kelasnya. Jadi Mimin tidak akan jelaskan semuanya karena terlalu lama ya guys ya. Tapi cuman hanya inti-intinya. Jadi pastikan kalian baca lagi white papernya. Jadi ada Tiller ini. Tiller ini bangsa dari manusia ya. Jadi Tiller ini dia bagusnya ini di generation dari farming. Dan dia vulnerable apapun kelemahannya dari rot dan soul leeches dan seasickness. Nah, jadi Tiller tuh mempunyai bonus seperti kayak farming dan building speed dan juga menaikkan dowsing land area untuk hidden treasure. Ini ya Tilia. Terus ada Borg. Borg ini merupakan imun dari environmental factor dan mempunyai intelligence yang sangat tinggi guys ya. Jadi tidak ada lawannya. Mereka merupakan craftsman dan surgeon. Nah, jadi ada ini juga. Setelah itu ada Rogue. Ada Rogue ini merupakan dari bisa diandalkan dari agility dan deception untuk mencapai goalnya nih guys. Nah, jadi fisikalnya juga sangat lemah dan dia menggunakan namanya arts, occult dan poison extract dan excel di meditation. Ada juga privateer. Privateer ini merupakan dia mantap banget di namanya maritime, travel dan combat. Tapi mereka itu lemah di namanya di land guys. Jadi privateer juga mempunyai itu skill dengan men-salvaging shipwrecks. Jadi kayak itu hamparan kapal yang udah rusak, dia bisa salvaging ya, ataupun bisa merombak, ataupun bisa nih ya, mengambil part-partnya. Nah, itu juga Soul Leech, ini merupakan kekuatan ataupun physical yang sangat kuat, yang dimana nomor 1 ya guys ya. Nah, jadi, tapi masalahnya mereka itu harus makan dari manusia, kalau nggak makan dia mereka jadi lemah guys. Nah, ada juga Astronomer. Astronomer ini dia lebih kayak science guys ya, dia lebih ke expertise di namanya constellation, geografi, biologi, dan arkeologi. Nah, jadi ada juga Mio. Mio ini merupakan physical strength dan speed yang berival dari Soul Leeches. Ada juga nih ada Jabulon. Jabulon ini dia ini ya Frog of Fall ya, ataupun dia dari mitologi kodok. Yang dimana dia lebih kuat di Mio di water, tapi dia lebih lemah daripada Tiller di land guys. Jadi dia ini khusus di water sih rasanya. Terus juga ada film yaitu ini ya, ability ini Angel ini. Nah, jadi film ini mereka punya misi yang dimana membiarkan Pocket Rod itu menghancurkan semua manusia ataupun semua ras dan membawa ras mereka itu ke physical world guys. Nah, jadi ada ship guys juga, ada trading ship, adventure ship, galley, battle ship, airship. Nah, jadi di sini juga ada soulmates. Ini soulmates ini kayak namanya melakukan breeding ya guys ya, kayak ataupun kita bisa bilang merit ya. Nah, jadi ada di merit ini. Di dunia Miopa, mendekati player lain mempunyai keuntungan seperti beberapa alasan, yaitu seperti merit, yang dimana memberikan bonus di farming dan adventure yang berhubungan dengan status dan expense, ataupun pengeluaran ya. Yang dimana kalian bisa mengunlock dari multitude dan mengupgrade property, dan tidak ada limit beberapa gender ataupun kelas yang dapat membuat union marriage. Jadi marriage juga dapat memberikan dua karakter yang dimana bisa melakukan breed, dan untuk melakukan pernikahan, player harus mendapatkan license dari Miasmatic Council dan juga mendapatkan beberapa hard level. Nah, jadi hard levelnya nih ya. Jadi kayak main Harvest Moon, kalian pasti tahu ya ada hard level. Ada greennya, orange-nya, red, ada juga gold heart yang paling terakhir ada love ya. Level heart akan didapatkan dari koresponden ketika potensial jodoh dengan memberikan personal gift. Dan mengengage di namanya dates ya, ataupun kayak ini lah, pacaran lah gitu kita bilang. Nah, jadi acara ini ketika udah mendapatkan license dari yang didapatkan dan berapa requirement kayak hard level udah mencapai, seremoni pun acara akan mendapatkan yang dimana menginvolve Balutda dengan melakukan resurreksi ya. Jadi ini merupakan sesuatu simbol di Union ketika balutnya udah selesai menetas dari egg dan dia akan bisa namanya terbang dan partnership akan di bless dengan penambahan luck dan juga beberapa posibilitas pun kemungkinan untuk memberikan anak tapi kembar guys. Nah, jadi kalau misalnya Pocket Rod ini udah menyebar ke namanya salah satu area dan family, mereka harus melakukan namanya medical treatment dan possible to surgery ataupun operasi guys ya. Nah, jadi The Rod ini nggak akan memilih namanya, nggak akan membunuh dari player, tapi ini bisa membakar namanya marriage-nya. Nah, jadi ada nih Pocket Rod-nya ataupun map-nya. Jadi ini kalian bisa lihat hitam ini. Yang hitam ini guys, itu namanya yang udah terkontaminasi ya guys ya. Nah, jadi kalian bisa baca-baca ini sendiri. Ini kayak ini ya guys ya.
Yang intinya Poké Road ini merupakan bisa dinampakkan di namanya Black Blotches. Jadi ini ya, Black Blotches ini. Jadi dan juga kalau misalnya player ini, kalau kalian menjadi pirate, kalian akan mendapatkan authority point guys. Nah, jadi kalau kalian yang mau hunt pirate dan akan mendapatkan namanya honor point dan mengkolek bounty hunter rewards. Nah, jadi kalian membuat kalau mau jadi surgery ataupun farming dan crafting akan mendapatkan honor points. Kalau the guild dengan top ranking di honor dan authority akan mendapatkan weekly coin reward dan NFT guys. Nah, jadi ada Meowpet juga. Nah, jadi Meowpet ini dia lebih ke collectibles NFT companion yang bisa di-breed, bisa di-train dan bisa di-trade di NFT marketplace. Nah, setiap dari pet ini akan bisa di-breed dari 5 kali dengan cost BFD coins. Nah, setiap level akan naik terus ya coinsnya dari 600, 800, 1000, 1200, 1500 BFD coin. Dan ketika dua pet udah di-breed, mereka akan appearance ataupun visualnya dan skillnya akan tergantung dari genetic inheritance. Nah, jadi juga ada kemungkinan dari genetic mutation yang dimana akan membuat namanya kreasi dari mythic guys ya. Tapi mythic pets itu tidak akan bisa evolution dan tidak bisa melakukan breed. Namun mereka mempunyai skill yang sangat kuat dan player bisa mengoleksi pet yang beberapa yang kalian mau, tapi hanya bisa menggunakan satu aja guys. Nah, pet juga merupakan bisa di-equip dan bisa dimain dari menu certain pet dan juga bisa digunakan mount untuk fast travel, land travel guys. Jadi kalau di Mirror kalian bisa naik kuda ya. Kuda itu jadi termasuk petnya juga itu. Nah, jadi ada di pet-petnya dan ini ada juga di tokenomics-nya ya guys ya. Nah, jadi ada Meowcoin. Jadi Meowcoin merupakan utility token yang digunakan di main currency di Meowpa. Meowcoin sebenarnya merupakan cryptocurrency yang bisa ditukar dengan beberapa cryptocurrency di real world dan juga merupakan exchange dari menggunakan fiat currency guys ya. Nah, mendapatkan Meowcoins. Jadi kalian bisa mendapatkan dari play Meowpa dan memfulfill ataupun bisa mengerjakan di in-game mission. Kalian bisa winning PvP battle dan turnamen. Kalian bisa mendapatkan dengan menjual dari in-game item di bazar, men-exchange item juga di crypto exchange, dan juga men-staking item dengan inisial 12% APR di Meo Vault. Nah, jadi ada juga di Meo in-game usage, ada juga pet breeding, ship modification, transmutation, menggunakan alchemy untuk ini ya, mendapatkan rare consumable. Ada augmentation, property upgrade, intensive surgery repair, obelisk warping, marriage license. Ada diplomatic agreement, ada juga bounty request, dan staking. Nah, jadi kalau staking ini perbedaannya, akan ada player bisa mendapatkan stake dari Meowcoins Anda dengan APR 12%, yang dimana merupakan voting, bisa juga sebagai kayak voting di masa depan dari Meowdao governance. Jadi ada max supply-nya 10M, ada juga vested offer-nya 3 year span, 7,5M, ada juga private sale 300 juta, ada juga product development 300 juta, marketing 200 juta, emergency fund itu 100 juta, Solana community 100 juta, Sealingual Labs IEO ada 500 juta, initial mining event 1M ya. Nah, jadi ada play to earn coin phase-nya tuh di 3 tahun, 75%. Ada private sale-nya 3%, product development 3%, marketing 2%, emergency fund 1%, Solana community 1%, Sealingual Labs IO 5%, initial mining event 10%. Jadi seperti ini ya. Dia paling besar tetap play to earn 75% ya, besar ya. Dengan vested 3 tahun ya guys ya. Nah, jadi ini udah kita lihat sendiri semua. Nah, jadi gitu aja sih guys untuk namanya Meowpa White Paper. Nah, setelah ini guys, kita akan langsung aja ya. Oke, langsung aja kita gas ke namanya cara membuat dari Phantom Wallet dan juga cara membeli NFT-nya. Nah guys, jadi kita akan masuk ke namanya gimana sih cara membeli atau memin namanya dari Meowpa ini guys ya. Jadi kalian udah tahu ya tadi ada beberapa kelas dari Meowpa-nya. Nah guys, jadi langsung aja kita langkah pertama, yang paling pertama ya, kalau kalian mau main namanya di game Solana ini ataupun di Meowpa ini, kalian harus download namanya wallet Phantom Wallet ya. Jadi kalian langsung aja butuh namanya Phantom Wallet. Nah, jadi ada nih Phantom app-nya, ada Phantom Friendly Solana Wallet built-in for DeFi and NFTs. Nah, jadi kalian tinggal butuh namanya add to Chrome. Nah, ini ada Phantom ya guys ya. Jadi pastikan guys cari yang betul ataupun kalian buka di namanya webnya phantom.app. Ingat ya, ataupun di link di bawah ini Mimin akan kasih juga. Nah, jadi kalian butuh ini sama seperti kayak MetaMask guys. Bedanya ya ini di jaringan Solana gitu. Oke, langsung aja kita ke add ke Chrome. Nah, karena itu seperti ini, kita add extension. Kalau kalian guys belum ada namanya wallet dari Solana, kalian bisa buat namanya wallet sendiri ya. Ataupun kalau kalian udah ada, kalian bisa langsung gunakan use create recovery phase.
ataupun 12 kategori face Anda guys ya. Oke, langsung aja kita, karena Mimin belum ada, kita akan ke create new wallet. Nah, kita save. Nanti ada passwordnya, kita masukkan passwordnya, bebas untuk kalian ya. Nah, ini ada keyboard shortcutnya. Jadi kalian bisa tekan namanya Alt, Shift, dan P. Langsung akan muncul namanya wallet dari ini, Phantom Beta ini guys. Nah, udah dah. Nah, continue udah selesai. Kalau udah done, udah semua, kalian bisa langsung, kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa langsung tekan ini untuk namanya pin. Nah, udah pin. Nah, udah guys. Kalau udah ya udah. Kalian bisa deposit namanya Sol. Nah, kalau deposit Sol ini guys, Mimin akan kasih lagi lihat gimana sih cara depositnya. Tapi guys, ini cuman sekilas saja ya. Kalian bisa deposit namanya di Binance dan namanya di toko crypto guys ya. Nah, jadi Mimin nggak akan kasih contohnya karena itu terlalu lama. Kalian bisa coba Google lagi keywordnya itu, cara mengirim Solana dari toko crypto pun dari Binance di YouTube guys ya. Mimin nggak akan kasih lihat. Oke, langsung aja guys. Jadi kita akan namanya gacha miopa.io. Oke, langsung aja. Form dari namanya menu NFT. Nah, setelah itu langsung ke bawah. Nah, ada namanya Genesis Heroes guys ya. Nah, jadi akan ada namanya 954 namanya udah di mint dan itu sampai 1003 ya. Nah, jadi kita connect wallet, kita pilih namanya Phantom ya. Jadi ingat yang Phantom. Jadi ada pilihan beberapa memang. Oke, kita connect lagi seperti biasa. Nah, setelah itu kalian cek dulu saldo Anda apa udah masuk atau belum. Kalau udah, langsung aja kita mint. Still review, gacha dulu guys. Oke, langsung ada ini ada 0,3 Sol. Nah, ini ada network fee-nya juga 0,00 berapa banyak kali nolnya guys ya. Kita approve. Oke, kita tunggu aja sampai namanya udah masuk ya. Seperti biasa guys, namanya gacha ya. Jadi ini ada juga paid X-nya kalau kalian mau beli seperti kayak Tamagotchi ya gitu ya guys ya. Oke. Kita coba lihat kita dapat apa. Nah, jadi udah berkurang ya saldo kita. Nah, kita ke kanan. Nah, ini ada collectibles-nya nih. Ada lagi loading ya. Nah, kita dapat yang ini guys. Ini bajak laut sih guys. Ada privateer. Nah, privateer ini yang dimana dia kuatnya itu di namanya di laut guys ya. Dia seperti kayak commander dari kapal nih ya. Oke, jadi ini aja. Kita dapat gacanya dapat ini. Nah, jadi rarity-nya tuh 21%, genetis NFT yes, ada juga privateer NFT dan breedable yes juga. Nah, jadi kalian bisa send juga. Itu kerennya si wallet ini seperti ini ya. Kalau di MetaMask masih belum bisa langsung lihat dari collectibles Anda ya, tapi di Trust Wallet bisa. Nah, jadi gitu guys untuk namanya Miopa dan cara gimana sih untuk tutorial dari gacanya tadi ya guys ya. Nah, jadi guys, kalau kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung aja ke officialnya, ke Miopa Telegram, ataupun Discord, ataupun Facebook, dan terserah kalian guys. Nah, jadi guys, pastikan kalian follow semuanya juga untuk informasi terbaru. Dan kalau kalian ingin namanya mengobrol tentang NFT game, kalian bisa langsung di Discord Mimin ataupun di Telegram Mimin. Oke, jadi gitu aja dulu untuk namanya Miopa. Gimana nanti Miopanya ini, Mimin lihat konsepnya sangat berbeda ya sama yang lain. Dan ini merupakan salah satu game di blockchain Solana guys. Oke, jadi gitu aja dulu untuk namanya Miopa. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stio Reviews, pamit dulu. Bye-bye.